air wudhu basuh tangan dulu. Paham ya? Jangan langsung manggil raup begitu. Sebelum ambil air wudhu tangannya dibasuh. Ini sunnah, perintah. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya seperti itu. Lihat ya, dibasuh tangannya. Setelah dibasuh tangannya berkumur. Setelah berkumur nyerot air hidung. Ini sunnah dilakukan. Wudhu yang fardu pertama membasuh muka. Jadi niat wudhu itu pas basuh muka. Nawaitul wudhu ali raf'il hadasil ashor fardhu lillahi. Bukan dari mulai basuh tangan atau bukan dari mulai doanya basuh tangan ada, doanya berkumur ada, doanya nyerot baruin ada. Gitu loh, banyak doa-doanya ini. Biar jadi suci bener. Wah, ini nggak ada ya, ini ada ajaran-ajaran syar'i begitu. Dari doa membasuh tangan, ya mudah-mudahan tangan kita sering menerima perkara yang halal, sering gitu, tidak celatekan atau itu. Terus berkumur, mudah-mudahan kita dijadikan lisan yang fasih, lisan yang mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam berkumur itu di antar doa, mudah-mudahan lisannya lisan yang jelas, bukan lisan yang pelo, ngomong aja gagu. Sesama orang saja sudah takut begitu. Kamu bagaimana nanti ditanya malaikat? Kita ditanya orang saja. Ya. Orang kalau di BAP kan begitu. Kamu nyolong kalau berapa diinjak malah. Kan gitu kan. Yang tegas tuh pleng bangun. Siapa lagi? Ya harus begitu. Siap dan kan begitu kan. Jawab kok tempeleng nanti. Jadi siap. Wah, gitu ibaratnya militer lah. Ya siap dan wah begitu. Itulah seperti itu. Ditanya malaikat lebih dari itu. Siapa Tuhanmu? Apa peleng udah Tuhan. Siapa Tuhan? Kan gitu. Pertanyaan malaikat itu dalam satu kitab diterangkan, malaikat penanya mayit itu datangnya aja seperti petir. Datangnya itu seperti petir. Itu bertanda kedatangannya. Yakhruju min afwahima annar, ketika malaikat bicara untuk menanyakan itu keluar api. Coba bayang kayak las. Ya Allah, kayak apa bilang. Bentuk postur tubuhnya malaikat yang mendatangi ke mayit itu apa? Aswadani arzaqani, artinya warna hitam kebiru-biruan. Coba kayak bayangkan saja, sudah hitam ada biru-birunya. Coba pernah lihat enggak? Hitam kebiru-biruan, hitam saja udah ngeri, ini ada biru-birunya. Ya Allah, aswadani arzaqani yakhruju min afwahihima annar, telah keluar di mulutnya ada api, kayak suara las itu, kayak itu bara batu. Kalau blowernya tambah besar itu pernah lihat logam ya, logam itu kalau dimasak itu timah apa. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ini tidak ada lain kecuali kita harus membawa faham Allah, faham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Jangan sampai kita paham Allah dan Rasul salah paham, jangan sampai. Usahakan kita latihan diskusi kepada teman-teman untuk kita memberanikan diri, ya, walaupun pada saat ini salah nggak apa-apa, usahakan begitu, diberani-beraniin lah. Ini kalau kita sama sesama manusia sudah takut, bagaimana dengan malaikat, kan begitu gitu ya, sama manusia udah takut, baru ya ketemu berapa pangkat sudah down gitu kan. Kita dari kitab ini awal kita dipahami la taksir, tidak ada taksir kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjadikan kecuali Allah taala, tidak ada yang bisa menakutkan kecuali Allah taala. Nah, ini ajaran-ajarannya kita ditakut-takutin, ya kan sesuatu ada yang menakut-nakutin kita. Apakah orang ditakut-takutin pasti takut? Enggak mesti.
Bisa takut, bisa enggak. Ada orang penakut belum ditakut-takutin sudah takut. Gitu. Kita pakai adat saja. Kita ketemu genderuwo misalnya ke setan. Setannya melet, ente ikut melet nggak masalah. Ada melet, melet lagi. Iya kan? Didatengin genderuwo misalnya, genderuwo jin yang makhluk-makhluk yang istilah katanya goib gitu ya. Dan satu saat dia muncul misalnya. Nah kenapa masih sama-sama jirim? Emang apa itu? Emang orang ditakut-takutin pasti takut? Enggak mesti, itu mana kecil, kalau ditakut-takutin pasti takut. Kita bisa nakut-nakutin dia malah. Jirim jangan macam-macam. Kan gitu. Itu cara menakut. Makhluk sesama makhluk jangan saling mendahului, jangan saling mengganggu. Kan gitu bahasanya ya. Sesama makhluk. Apalagi kalau keterangan di sini, jin itu adalah sama dengan manusia dari sisi mukallaf, perintah syar'i, terkena hukum syar'i juga. Kalau makhluk yang dinamakan jin, ada jin, itu perpanjangannya jin, ada jin tomang, jin gondrong, jin macam-macam. Kesinggung juga jin gondrong, jin botak gitu. Misalnya kan, ya kan kok orang ilustrasinya orang ahli lukis seniman kan begitu, kalau seorang kayak ngeliat itu, ini ada buah orang-orang itu muncul, oh nyuara begitu. Sama makhluk kena utusan, bahwa kena perintah syar'i. Jin, manusia disebutkan dalam ayat qul a'udzu birabbinas minal jinnati wan nas, ya. Minta dijaga dari tipu daya godaan setan, jin dan manusia, termasuk manusia. Jadi yang bisa menggoda manusia sesama manusia, bisa antara jin, ya. Ada jin, setan. Qalal mu'al, kalau orang yang senang bermain dengan jin, itu lain, itu orang hobi, beda ya. Hobi bermain dengan jin, mau dimasukin botol, maka itu semua berlebihan itu. Kalau jin masukin botol, ya. Itu mah atraksi itu, no. Jangan percaya, pokoknya kalau nggak ngelihat jangan percaya, paham ya? Jangan suka percaya yang tidak pernah membuktikan, jangan dibiasakan percaya yang tidak ada bukti. Misalnya ada orang cerita sama antum, saya mimpi, lah mimpi itu nggak wajib percaya mimpinya, apalagi mimpinya antum, ya. Nah yang membuktikan mimpi adalah orang yang yang diceritakan membuktikan, enggak wajib percaya. Kecuali mimpinya nabi, rasul, malaikat, mimpinya para wali, lah itu ya pantes percaya, pantes. Mimpinya orang kotor langsung disimpulkan keluar nomor berapa, lah repot itu. Nomornya berapa, nah ini sama-sama oleng sama oleng ini. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Jadi mengikuti, mengajarkan Nabi kepada umatnya dari sisi tutur katanya, dawuhnya, sabdanya Nabi yang berbunyi semua amal harus disertai dengan ini harus diamalkan, harus dilakukan ini. Jadi siapa yang bisa melakukan seperti ini berarti pengikut Nabi, namanya gitu ya. Antum melakukan apapun yang pekerjaan di rumah, di luar, dengan diniati ibadah, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi amal, jadi pahala besar. Niat tirakat, niat puasa, walaupun tidak tirakat, niat puasa walaupun tidak puasa, gitu loh. Ya, puasa sunnah tapi saya niat besok niat puasa misalnya. Tapi besok terjadi nggak puasa, itu sudah dapat itu. Ya. Niatnya saja sudah dapat, apalagi dengan melakukan. Karena puasa itu salah satu amal yang tidak pengecualian daripada definisi niat. Kalau niat kan tadi definisinya perbuat menuju sesuatu yang disertai dengan kecuali puasa. Puasa itu niatnya malam, melakukannya pagi. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah
boleh niat siang, puasa sunnah. Jadi ada sebagian hadis Rasulullah bersabda ketika ditanya sarapan pagi sama istrinya, ya harus Baginda Gusti Kanjeng Nabi bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, hal indaka syai'?" Artinya, apakah di pagi hari ini ada sarapan? Jawabnya Sayyidina Aisyah, seorang istri Rasul. Satu ketika menjawab, "Enggak ada." Rasulullah menjawab, "Fa ana asumu." Kemudian aku ini puasa. Nah, gitu menunjukkan bahwa niat puasa boleh dilakukan, puasa sunnah boleh dilakukan di pagi hari. Gitu ya. Ini mencontoh kepada umat. Kalau nggak ada sarapan pagi nggak usah ngamuk-ngamuk. Kalau ada sarapan pagi melayang semua, ini repot, bukan pengikut Nabi, pengikut setan gitu ya. Ditanya pagi-pagi nggak ada sarapan, oh puasa, tenang saja, mamas lagi puasa, ya enggak? Gitu. Kalau sarapan pagi nggak ada kopi pagi langsung. Enak aja lu. jangan jadi konflik ya, konflik internal gitu. Jangan sampai terjadi konflik internal. Banyak ya ajaran-ajaran. Kalau nanti setelah selesai ini gini, insya Allah kita baca kitab akhlak ya, kitab akhlak, cara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya para ulama. Ini penting kita pelajari. Jadi semua amal harus disertai dengan niat. Mau tidur niat bismillah. Dalam satu kitab ini diterangkan bahkan baca bismillah 21 kali ketika mau tidur, mau istirahat. Ya. Mau istirahat nyetelnya dangdut dulu ya. Kacau. Sebagian daripada khasiat keistimewaan orang membaca bismillah 21 kali, salah satu khasiatnya adalah aman dari godaan setan. Tidur, karena setan itu selalu mengintai kita, nggak bisa digoda pada saat kita melek, nggak mampu ya, karena kita meleknya misalnya nador terus gitu ya, setan nggak bisa masuk, kecuali sempatnya adalah waktu tidur. Nah, itu lewat mimpi lah, supaya mimpi dia keluar atau gimana kan gitu ya. Mimpinya ketemu pacar lama begitu, ya udah langsung itu brebel semua. Itulah godaan setan. Kalau terjadi seperti itu, ludahi tangan kiri. Ya, bangun tidur kok basah misalnya ya. Ini tangan kiri diludahin, cuk, menunjukkan kita benci dengan setan. Diludahin, bangun tidur cuk, gitu. Paham ya? Kalau ketika tidur lalu sampai kita basah, mimpi terus basah, tangan kiri kita ludahin, cuk. Nah, ini. Itu ya. Jadi ada keterangan-keterangan di dalam kitab banyak sekali. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Jadi baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur itu, mau istirahat, pengen istirahat. Tambah ya alhamdulillah. Pokoknya zikir, baca kulhu, baca apa, mau tidur gitu, sampai bisa tidur. Enggak bisa zikir terus gitu. Nazar kali. Ini enggak bisa tidur, dipaksa-paksa mulu. Pengen tidur enggak dikasih tidur. Wah, kan ya macam-macam. Wa qawlihim wa af'alihim, dan juga perbuatan af'al, sikapnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai sikap seperti wudunya, kata wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa huslihi. Nabi mencontohkan kepada umat cara ambil air wudunya begitu, baca doa-doa, atau bisa dari mulai basuh tangan sebelum wudu dan berkumur dan menyerot, atau dicampurkan ketika berkumur sekaligus menyerot air hidung. Wa huslihi, dan membasuhnya. Wa qul wasukutim ay kasutihim sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar lima qala bi hadrati ahallat lana maitatana wa damani as-samak wal jarad. Jadi seperti diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Umar pada saat sahabat Ibnu Umar di sisinya, di sandingnya beliau ke Gusti Kanjeng Nabi, ahallat lana maitatana. Jadi
menunjukkan bahwa Nabi menghalalkan, memperbolehkan kita ada 2 bangkai yang boleh dikonsumsi. Ada 2 bangkai. Ini mungkin salah satu sahabat di depannya misalkan ini memakan bangkai. Bangkai apa? Bangkai ikan. Ikan dimakan pada jadi bangkai itu halal. Ya, buktinya Nabi diam saja ketika makan bangkai gitu loh. Bangkai ikan tapi. Kalau bangkai kambing ya haram tetap. Bangkai ikan, bangkai belalang, walang. Itu 2, as-samak wal jarod. Itu jarod tangga nente itu. Ahalat lana maitatana, menghalalkan kita bahwa ada 2 bangkai yaitu wadaman as-samak wal jarod wal kabid wat tihal. Faqra sallallahu alaihi wasallam la yaqra ala khata'in. Qala al-musannif rahimallahu taala. Jadi itu intinya begitu. Jadi dari tutur katanya sila menyerukan bab niat atau dari sikapnya misalnya contoh mengajari umat untuk cara-cara berwudu, cara-cara sholat, semua sudah dilakukan, dicontohkan. Rasulullah menyuruh kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti halnya aku melakukan salat. Gitu ya. Ada takbir, rukutul ihram, niat dan seterusnya rukunnya salat yang jumlahnya ada 17. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa sufayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalifatun li amri maulana jalla wa azza. Maka karena sebab itu pasti bahwa semua apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua itu tidak akan sulaya, tidak akan menyulayani bagi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengingkari atau salah melakukan. Mustahil Nabi salah melakukan. Diperintah A melakukannya B, diperintah B melakukannya C. Bukan begitu. Ya A B ya B C terus begitu. Sesuai perintahnya, sesuai wahyunya gitu. Nabi itu yang memiliki wahyu. La yakuna fi jami' semua itu mukhalifatun menulayani tidak sesuai kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza alladzi ikhtarahum ala jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan menghendaki pada semua makhluk-makhluknya ala jami'i khalqihi wa aminahum ala sirri wahyi wa yukhadu dan difaham daripada makna Muhammadur Rasulullah lagi bahwa Rasulullah juga mempunyai sifat kemanusiaan. Sifat apa? Manusia. Jawazul a'rad al-basyariyah. Sifat a'rad basyariyah. Sifat manusia ya mana butuh makan, minum, beristri. Ini Rasulullah seperti itu. Untuk membedakan bahwa Rasul itu bukan sifat ketuhanan, juga bukan sifat malaikat. Yang mana malaikat tidak butuh makan, minum, tidak beristri, tidak laki, tidak perempuan. Inilah sifatnya malaikat. Kalau Nabi Rasul manusia, seorang lelaki, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, keluarganya jelas, ya lahir di Mekah, hijrah di Madinah, maulid akan berkuasa di negeri Syam. Nah, gitu ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bin Madinah wa sultanuhu bisyam. Nanti kekuasaan di negeri Syam. Negeri Syam meliputi dari Yaman, ya, Hadramaut. Nah, ini akan berkuasa Islam, akan jaya di situ nanti. Jadi mungkin Imam Mahdi akan turun di sana ya. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang semua kita beat semua ke sana dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi ini sudah ada pada sabdanya Rasul bahwa kekuasaan jayanya Islam nanti di sana, gitu ya. Jadi konflik dulu, melalui konflik dulu. Sekarang negeri Timur Tengah sudah konflik. Ya, orang ahli tahqiq mengatakan idza fasada Syam la khairu fikum. Ketika negeri Syam, negara Islam sudah kacau balau, maka tidak ada kebaikan buat kalian.
Di tempatnya saja di aslinya sudah kacau balau, bagaimana di sini kan gitu ya. Jadi apa ya, setidaknya paling kita harus berpegang teguh dengan akidah, minimal akidahnya kita yang benar lah, itu untuk kita berpegangan yang kuat. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi alladhi ikhtarum ala jami'il wa aminahum ala sirri wahyi wa yukhadu jawazul minhu jawazul a'radil basyariyah. Difaham dari makna Muhammadur Rasulullah bahwa Rasul itu persifatan basyariyah, a'rad bali annahu innama usbital risalah lal uliha wal malik wa kadzal ikhwanu al mursalun. Jadi ditetapkan sifat risalah, bukan ditetapkan sifat ketuhanan atau sifat malaikat. Jadi karena ada yang mengatakan Nabi Rasul dikatakan Tuhan, ada yang juga yang mengatakan malaikat. Ya, yang mengatakan Tuhan Isa, ya, Yesus, Kristus. Nah, itu kan orang Nasrani, orang itu kan mengatakan mengetahui mukjizatnya Nabi sehingga mengatakan kan ada Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya, orang mati hidup dengan mukjizatnya Nabi. Oh, itulah Tuhan, gitu loh. Ada yang kagum dari kagumnya. Jadi maksudnya memuji, tapi karena tidak tahu akhirnya kebablasan mengatakan apa tuh Tuhan. Maka ada Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, macam-macam lah pokoknya perkembangannya. Ada juga dari kagum melihat mukjizatnya Nabi sampai mengatakan malaikat, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kegantengannya, kegagahannya, kedermawannya, mukjizat dari ketampanannya, sangat tampan sekali sehingga menjadikan para perempuan-perempuan itu sudah pingsan semualah melihat itu, nggak ada yang tahan, melihat saja nggak tahan, nggak kukuh istilahnya ya, melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pada terluka dengan tercengang istilahnya ya, melihat ketampanan Nabi Yusuf setelah menfitnah bahwa rajanya adalah tergoda oleh Nabi Yusuf, yaitu Siti Zulekho, ya, istrinya raja. Diviralkan bahwa ada seorang raja, istri raja tergoda sama pembantu, gitu. Singkat cerita begitulah. Kemudian nggak terima yang namanya Siti Zulekho. Oh begitu ya, pakai acara besar, kemudian dikumpulkan semua acara wanita, kalau sekarang ya patayat muslimat dikumpulin lah, begitulah ya, kumpulan khusus perempuan, patayat muslimat gitulah, suruh pada kumpul semua. Nabi Yusuf sebentar saja suruh lewat saja, lewat, nggak usah lama-lama, lewat itu pada kepotong tangannya, karena pada saat acara itu banyak hidangan-hidangan buah-buahan yang tersedia, pisau-pisau yang untuk memotong buah. Sehingga pada saat melihat Nabi Yusuf alaihissalam ini pada gak berasa, tangan bukan buah yang dipotong tapi jari-jari yang kepotong. Mengatakan mahada basyar, ini bukan manusia, ini malaikat, gitu loh. Paham ya? Jadi udah gak kuat, gak tahan. Jadi baru pada saat kejadian itu baru membenarkan Siti Zulekho itu benar, gitu. Pantes yang sehari-harinya bareng dengan Nabi Yusuf tergoda ya pantas, oh pantas gitu. Nabi Yusuf alaihissalam. Qala al-muallifu rahimallah, jadi ada ayatnya sendiri ya, ada surat Yusuf itu diceritakan seperti diantaranya. Petunjuk daripada kalamullah ta'ala al-qadim menunjukkan bahwa Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang paling tampan, gitulah. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa yukhadhu minhu jawazul aradil basyariyah idza kala yugdahu fi risalatin. Karena sifat basyariyahnya Nabi, sifat kemanusiaannya tidak akan mencacadi daripada derajatnya utusan Allah, tidak ya. Wa uluwi manzilatin, dan tinggi pangkatnya Nabi Rasul indallahi ta'ala, bal dzaka mimma yazidu fiha. Jelas bahwa Nabi Rasul menunjukkan sifat bangsa manusia
untuk membedakan sifat ketuhanan dan sifat bukan sifat malaikat. Sifat kemanusiaan bangsa manusia itu apa artinya? Bahwa Nabi Rasul mengalami yang namanya sakit, istilahnya atau capek ya, capek ada, cuman nggak diperlihatkan capeknya, itu nggak pernah. Nabi itu kecapean lalu istirahat total, enggak. Capek manusia ada capek manusia kan begitu ya, atau beristri dan lain sebagainya. Sifat-sifat basariah tidak menunjukkan kerendahannya daripada Nabi. Nah itu jangan salah, kayak Nabi beristri sampai 9 ini menunjukkan kemuliaan bukan kerendahan. Kalau kita iya nggak boleh kita beristri sampai 9 ya. Ada batasnya cuma 4, itu pun kalau mampu. Boleh beristri 2, boleh dengan syarat-syarat yang berat gitu ya. Ya di negara Tunisina udah dilegalkan itu. Senang kalau keterangan itu ya. Qala al-muswa'ulu bima indallahi ta'ala faqad bana laka tadhammunu kalimati syahadati. Yang sini saja dulu ya, nanti bisa dilanjut lagi. Terkandung dalam dua kalimat syahadat ma'akillati hurufiha li jami'i ma yajibu al mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil imani wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana antarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah likulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiradin aw sahabah wal muslimina ajma amin rabbi ism fadlan wa juda manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa sahbi adada tassi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wad tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.